Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini mengisi jadwal di antara kami berdua. Dan memang pada malam hari ini giliran kami, sedangkan pada malam Kamis yang akan datang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Dar. Hanya saja dalam situasi pengajian kali ini tidak semua guru-guru kita bisa hadir. Kenapa tidak bisa hadir? Di samping barangkali sesekali ada halangan, tapi yang lebih menonjol adalah karena COVID-19 ini. Jadi dengan wabah ini menyebabkan tidak semua akan hadir. Semuanya adalah dalam rangka berhati-hati untuk menjaga, menghindari dari musibah. Pada malam hari ini sebenarnya kami ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh rekan kami sehubungan dengan pertentangan-pertentangan di dalam bidang hukum Islam. Barangkali di antaranya adalah solusinya, dan beliau menyampaikan bahwa contohnya disampaikan bahwa seperti salat tarawih yang dilakukan 4 rakaat sekali salam dan ada juga 2 rakaat, dan kedua-duanya juga ada dalil. Maka karenanya berkisarlah kajian kita sekarang adalah berhubungan dengan hukum yang tidak jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Dan hukum yang tidak dalam Al-Quran dan hadis ini penyelesaiannya ada beberapa macam. Di antaranya adalah dengan penjelasan Nabi sendiri pemegang satu tangan dalam bidang hukum, tetapi juga diberi kesempatan dalam hal-hal yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, diberi kesempatan untuk berijtihad. Maka karenanya tidaklah bertentangan. Ini satu jawaban, tidak bertentangan antara yang menyatakan kembali kepada Quran dan hadis dengan ada tambahan hukum baru yang tidak ada dalam Quran dan hadis, seperti ijma', qiyas, masalih mursalah, istihsan, dan lain-lain yang nanti barangkali akan diuraikan pada waktunya. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita angkat, kalau ijma' itu tentu saja membaca saja apa yang telah diijma'kan sudah selesai. Jadi ijma' adalah ittifaqul ulama fi ahdin nasri, yaitu persesuaian pendapat para ulama dalam masa tertentu, dalam hal tertentu. Dalam hal ini adalah tidak jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Maka ijma' pendapat mujtahidlah ketika sudah bersatu, maka disebutlah ijma'. Dan ijma' di sini bukan berarti musyawarah para ulama seluruh dunia pada suatu tempat, tetapi ijma' itu adalah kesepakatan pendapat dari ulama-ulama yang ada. Maka ditariklah sebuah kesimpulan, masalah ini adalah sudah ijma'.
Kemudian yang kedua yang menjadi kajian kita pada hari ini adalah kias. Ya, kias. Jadi kiasnya bukan mana kih, sebab ada juga arti kih orang Aceh. Nah. Ini kias bukan kih, tetapi kias adalah raddul far'i ilal asli limunasabatin, yaitu mengembalikan sesuatu kepada nas terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas. Ini bahagian daripada ilmu usul, ya, usul fiqh. Nah, yaitu mengembalikan sesuatu yang tidak ada nas kepada nas yang ada, maka itu disebut mengembalikan kepada nas yang ada, itulah disebut ijtihad. Dikembalikan ke mana dan bagaimana cara mengembalikannya. Nah, jadi diantaranya adalah dengan kias. Arti kias, ilhaqu amrin ghairi mahsusin ala hukmi syar'i bi amrin mahsusin ala hukmih li istirakiha fi illatin fi illatil hukmi. Artinya mengembalikan, menghubungkan sesuatu urusan yang belum ada nas syara' dengan mengembalikan kepada hukum yang telah ada dalam syara'. Nah, kenapa dikembalikan? Di istirakiha, karena ada persamaan, ada kesesuaian di antaranya fi illatil hukmi, dalam illat hukum. Nah, jadi intinya bahwa hukum baru itu dikiaskan kepada hukum yang sudah ada disebabkan ada persamaan, ada illat. Nah, jadi illat di sini dimaksudkan adalah alasan. Nah, kalau singkatnya alasan. Al-illah jalibah lil hukmi, karena illatlah yang menarik sebuah hukum. Al-illatu mu'arrifun lil hukmi. Illatlah yang memperkenalkan hukum. Tanpa illat maka hukum tidak ada. Al-hukumu yadurru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum itu berkisar, berputar, beredar berdasarkan alasan. Alasan nas. Kalau alasan nas ada, wujuda wa adama, maka ada hukum. Kalau tidak, adama, hukum pun tidak ada. Jadi tidak semua masalah bisa dikembalikan kepada nas. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian bisa dipahami bahwa kias itu terdiri daripada 3 hal, 3 prinsip. Al-awwal qiyasu mudhirul lil hukmi la musbitalahu, yaitu kias adalah memperkenalkan hukum, mendahirkan hukum la musbitalahu, yang belum sabit hukum itu, yang belum ada. Jadi hukum yang belum ada. Nah, jadi apakah yang hukum belum ada itu? Misalnya kalau di Aceh itu yang mudah dipahami adalah zakat, ya, zakat fitrah, zakat atau zakat fitrah khususnya, atau zakat padi. Ya, jadi padi itu tidak ada nas, tidak ada nas tentang zakat padi itu harus wajib dibayarkan zakat. Nah, demikian pula beberapa hal yang lain. Nah, seperti wang. Nah, kita sekarang ada wang. Ya, wang itu apakah wajib diberi zakat? Ya, maka orang di Aceh tidak pernah dengan uang membayar zakat karena tidak ada dalam nas. Maka yang dibayar zakat adalah emas. Nah, maka emas dikiaskan kepada uang dikiaskan kepada emas. Maka kalau orang kaya dengan emas, dengan uang, kalau uang itu sampai nisab dengan emas, maka wajiblah zakatnya. Nah, maka dengan demikian prinsip yang pertama
memperlihatkan hukum yang belum ada, disebabkan ada sesuatu tuntutan dari syarak. Seperti zakat padi, tidak ada dalam nas. Maka sekarang kenapa dibayar zakat padi? Karena dikiaskan kepada gandum. Apa ilatnya? Ilatnya sama-sama sebagai makanan pokok. Jadi dikiaskan kepada makanan pokok. Jadi demikian, padi, beras itu adalah wajib zakat. Jadi kenapa wajib? Karena sama kedudukannya seperti gandum di Arab, di tempat lahir hukum asal pada masa Rasulullah SAW. Maka yang menjadi pokok masalah dalam qiyas adalah illah. Al-illah jalibah lil hukmi. Al-illatu hiya asasul lil hukmi. Illat adalah yang memperkenalkan hukum, yang menarik hukum, dan selanjutnya illat pula yang memperkenalkan hukum. Maka karenanya disebutkanlah illat itu adalah prinsip asas daripada sebuah hukum. Jadi dengan demikian perlu diperhatikan tentang asasnya, alasannya apa. Yang ketiga, amalul mujtahid huwa idharul hukmi fil far'i bisababi itihadil illatil hukmi fil makis wal makis alih. Dengan demikian para mujtahid dalam melahirkan hukum, dalam hukum-hukum baru itu adalah karena alasan bersama tentang alasan hukum pada makis dan makis alih. Jadi kalau makis dan makis alih itu ada alasannya yang sama, maka di sanalah lahir hukum. Jamaah yang berbahagia, untuk diberi contoh misalnya adalah Innallaha subhanahu wa ta'ala nasa'ala tahrimul khamri bi ayatin innamal khamru wal maisir wa azlam min amali syaitan fajtanibuh. Contohnya adalah seperti khamar. Khamar dan judi. Khamar lah, ini contohnya khamar. Jadi kalau khamar itu haram. Kenapa haram khamar? Illatnya adalah karena mabuk. Waqad adrakal mujtahid fi anna illat tahrim hiya iskar. Maka para mujtahid menggali kenapa khamar haram? Karena khamar adalah memabukkan. Maka bagaimana dengan ganja? Tidak ada dalam nas, tidak disebut dalam Al-Quran, bahkan juga bisa saja tidak ada dalam hadis. Maka alasannya karena sama-sama memabukkan. Ini namanya illat, itu adalah berdasarkan nas yang ada, maka dikaitkanlah yang baru kepada yang ada nas itu. Tentu saja ada uraian lebih lanjut, kama sata'rifu fi masalakin dil illati li'annahu yatarattabu 'alaiha wuqu' mafasidid diniyah wa dunyawiyah kaika'il adawati wal baghdha'i bainan nasi wa ilhaqid dharari bisyarib. Artinya kita akan memahami bahwa proses jadi illat itu, akibat daripada illat itu terjadi karena lahirnya kerusakan-kerusakan, baik dilihat dari segi agama atau dilihat dari segi dunia. Contohnya, mafasid itu adalah lahirnya permusuhan. Lahir permusuhan dan lahir kemarahan. Jadi dengan orang mabuk akan melahir permusuhan, bainan nas, di antara manusia. Dan pada ujungnya wa ilhaqid dharari bisyarib. Dan yang ketiga ada
lahirnya kemudaratan, timbulnya kemudaratan bagi orang yang meminum. Nah, jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, inilah salah satu dari alasan khamar diharamkan, yang kemudian bisa dikiaskanlah kepada yang lain. Yang lain yang terjadi sekarang, misalnya adalah jadi kalau mengajinya di dalam ini supaya dipisahkan saja, jangan banyak suara ini ya. Jadi ini supaya diindahkan dah, walaupun tidak didengar, tidak ada masalah. Jangan storing ya, jangan storing. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui juga bahwa kias itu ada macam-macam. Ya, kias ada macam-macam. Ada kias syabah, segi persamaan, dan ada kias aulawi. Ya, kias aulawi ada kias yang lebih aula. Ya, misalnya kalau kias syabah, bagaimana kedudukan hamba saya? Apakah hamba saya sebagai kekayaan atau hamba saya itu sebagai manusia? Kalau hanya dilihat dari segi manusia, maka hukum berlakulah hukum manusia. Hukum manusia, jadi berlakulah hukum manusia. Tetapi kalau bukan karena dianggap manusia, maka berlakulah harta. Maka karenanya, apa hukum hamba itu? Adalah harta. Jadi kalau seorang meninggal ada harta, dan ada hamba saya. Hamba saya juga disebut dengan harta. Nah, jadi dengan demikian, caranya bagaimana? Maka usaha saya itu dihitung berapa harga saya, maka itulah bahagian harta pusaka yang diterima oleh ahli waris. Kenapa hamba saya disebut dengan harta? Karena bisa dijual belikan, lebih banyak kepada nilai hartanya. Kemudian yang kedua, nilas aulawi. Nias aulawi adalah kias aulawi itu adalah kias sesuatu yang dikiaskan itu karena sangat sangat utama, lebih berat. Misalnya kalau dalam ayat disebut wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu mengatakan kepada dua ibu bapa tidak boleh mengatakan maka bagaimana kalau dia yang dikatakan bukan apakah dicaci, apakah dipukul dan sebagainya? Saja tidak boleh, apalagi dimarahi, dibenci dan sebagainya. Maka memarah orang tua adalah hukumnya juga haram. Berdasarkan apa? Nas tidak ada, itulah kias aulawi. Dikiaskan kepada yang aulawi tadi. Jadi inilah contoh-contoh yang berhubungan dengan kias ini. Maka dalam kaitan dengan ini ada kias yang sifatnya cocok dengan nas, dan ada juga kias yang tidak cocok dengan nas. Maka yang menjadi pertamaan sekarang ini, apa dalil bahwa kias itu menjadi sumber hukum? Kita singkatkan saja, nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Jadi dalilnya adalah yang pertama, fa'tadiru ya ulil absar. Maka ambil ibaratlah wahai orang-orang yang memiliki penglihatan, orang yang berakal. Ibaratlah, contohlah wahai orang yang berakal. Jadi dengan perintah mengambil contoh ini, berarti
ayat-ayat yang ada, nas-nas yang ada bisa dikaitkan dengan hal-hal yang baru yang belum ada. Yang belum ada. Dan ini tentu banyak sekali contoh-contohnya yang berkembang sekarang ini yang tidak diatur dalam nas tetapi menyangkut dengan nas, lebih-lebih dengan jual beli. Kalau jual beli prinsipnya adalah ittifaqu iradatain, persesuaian kehendak, kesepakatan di antara dua belah pihak, maka disyaratkanlah kedua belah pihak itu harus sepakat. Dari kesepakatan itulah sebagai tanda ijab kabul. Maka ijab kabulnya bagaimana? Sesuai dengan contoh-contoh lama dan juga boleh contoh-contoh baru. Contoh lama yaitu berjabat tangan atau melafaz. Saya jual ini kepadamu sekian, dan orang lain menjawab bahwa saya sudah terima. Itu satu, itu contohnya misalnya. Maka sekarang sudah lahir bermacam pendapat. Tanda tangan, tanda tangan itu tidak cukup sebagai tanda ijab kabul. Ini khilaf pendapat. Jadi kalau zaman modern, tanda tangan lebih kuat daripada lafaz. Kalau lafaz bisa saja besok sudah berubah atau tidak diakui lagi. Tapi kalau tanda tangan kapan saja itu masih tercantum, masih ada, masih dapat dibuktikan dan sebagainya. Maka inilah yang disebut dengan perkembangan zaman. Al-hukumu yadurru ma'al ilah wujuda wa adama, dan yang lain taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan. Perubahan hukum karena perubahan masa, perubahan waktu, perubahan tempat. Maka perubahan-perubahan itu semuanya adalah berdasarkan alasan. Kalau ada alasan, maka alasannya sudah dapat diterima. Kemudian kalau dari hadis, contoh dari hadis adalah apa yang pernah dikatakan oleh Nabi ketika mengutus Mu'adz. Jadi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka ma'asa Mu'adzan wa Aba Musa illal Yaman qadhiyaini kullu wahidin muhma faqala lahuma bima taqdiyani. Jadi saya sudah kesimpulan bahwa Rasulullah mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman, dia sebagai kadhi. Kemudian berkata kepada keduanya, bagaimana kamu menetapkan hukum? Faqala iza lam tajibul hukma fi sunnah nuqayyisu al-amra bil amri. Apabila saya tidak memperoleh hukum dalam sunnah yang pernah ada, maka saya kiaskan sesuatu dengan sesuatu yang sudah ada. Wa ma kana aqrabu ilal haqqi amalna bih. Apa yang lebih dekat dengan kebenaran saya amalkan. Saya amalkan. Maka Rasulullah menjawab, asabtuma, engkau adalah sudah benar. Jadi demikian penjelasan dengan dalil. Adapun adalah dalil ijma' dan lain-lain, ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Jadi barangkali mengisi acara pada malam hari ini, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Sebab yang bertanya barangkali tidak hadir, beliau bertanya kepada kami tentang ta'arud. Ta'arud apabila hadis dalilnya banyak, bagaimana cara mengamalkan? Bahkan antara banyak nas tadi saling bertentangan. Jadi nas saling bertentangan.
Nah, maka kalau saling bertentangan itu diambil bagaimana caranya. Dan diberi contoh adalah hubungan dengan salat tarawih. Nabi melakukan tarawih ada yang 4 rakaat sekali salam, dan ada yang 2 rakaat, dan kedua-duanya ada hadis. Bahkan hadis sahih ketika Rasulullah salat tarawih 4 rakaat dan kemudian dilanjutkan dengan zikir dengan suasana yang paling lama. Salatnya paling lama. Maka di hadis yang lain menyatakan salatul lail masna wa masna. Salat malam adalah 2-2. Maka dengan demikian timbullah apakah 2 atau 4. Jadi ada 2-4 itu namanya ta'arud. Ta'arud bertentangan dalil. Maka bertentangan dalil itu adalah salah satu alasan perbedaan pendapat. Maka ta'arud terjadi pertentangan itu adalah salah satu sebab timbulnya perbedaan pendapat. Yang dimasukkan dengan ta'arud adalah 2 dalil yang bertentangan, masing-masing berlawanan dengan dalil yang lain. Maka bagaimana? Apakah ini memang jika tidak mampu? Karena pada prinsipnya dalil syara' itu tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Pasti dia ada yang paling benar dan sebagainya. Apalagi nas sudah nyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak saya menuturkan sesuatu, dituturkan oleh sesuatu dari kehendak nafsu, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka dengan demikian, apa yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu. Maka tidak mungkin wahyu itu bertentangan. Jadi dengan demikian, jalan keluarnya adalah kalau dalam petunjuk usul fiqh, maka harus dilihat dulu kedudukan nas masing-masing. Ada kedudukan nas yang kuat dengan kedudukan nas yang dhaif. Ada kedudukan nas sifatnya umum atau kedudukan nasnya sifatnya khusus. Contoh yang lebih populer adalah berkenaan membaca Fatihah dalam salat. Karena kalau mazhab kita ini membaca Fatihah adalah wajib, sedangkan mazhab Hanafi tidak wajib Fatihahnya. Boleh saja membaca macam ayat-ayat lain. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kamu mampu dari Al-Quran. Nah itu nasnya. Tetapi hadis Nabi, la salata liman lam yakra' bi fatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab, tidak membaca Fatihah. Maka berana yang satu boleh baca, yang lain harus baca Fatihah. Boleh baca apa saja, sedangkan dalam hadis harus dibaca Fatihah. Di dalam ayat itu banyak, ya. Faidha qudiyatis shalah fantashir fil ardi. Ini dalam ayat wa idza qira'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca Quran kamu wajib mendengar dan diam. Jadi kalau diam berarti kalau imam membaca Fatihah kita diam. Dan harus mendengar. Kalau mendengar bagaimana membaca? Ini ta'arud namanya bertentangan dalil. Jadi dengan demikian bagaimana? Maka lahirlah kaidah. Kaidah usul yaitu yang disebut kompromi. Atau istilah namanya adalah kalau ada satu yang umum, satu yang khusus, maka dikompromikan. Diletakkan pada tempat umum itulah yang khusus. Berlakulah yang khusus.
tidak berlaku pada umum. Misalnya kalau aturan sekarang ada aturan yang sifat umum, aturan yang sifat khusus, maka berlakulah yang sifat khusus. Ini banyak sekali uraian, maka kalau kita mempelajari usul fiqh, maka akan lebih mudah memahami, akan lebih mengena dalam mencerna hukum-hukum Allah dan sekaligus menghilangkan pertentangan-pertentangan yang tidak sehat. Dan inilah perlu yang disebut dalam ilmu, kalau di pesantren itu disebut dengan ilmu alat. Ilmu alat, ilmu mantek, ilmu bayan, ilmu usul, itu semuanya adalah dalam rangka mengkaji nas-nas untuk melahirkan hukum. Nah, dan dipersilakan, ini ada waktu berapa menit lagi. Nah, pertanyaan. Nah, ini mengisi saja, karena dalam keadaan suasana sekarang, jadi jangan putus sama sekali, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ijma' dan qiyas sebagai dua landasan hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Jadi ijma' itu disampaikan oleh para ulama karena ada beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis dan juga di dalam qiyas. Jadi yang sekarang menjadi persoalan kita adalah ada di dalam hadis atau di dalam Al-Quran. Misalnya seperti yang Ustaz sampaikan, Rasulullah itu salat tarawih itu 4 rakaat sekali salam. Gimana? Rasulullah kan ada hadis yang menyatakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah itu salat tarawih itu 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan panjang dan lamanya. Nah, kemudian juga ada hadis yang lain menyatakan 2 rakaat. Salat sunat itu masna. Jadi bagi kita yang memahami dalil ini tentu tidak menimbulkan persoalan. Silakan mau salat 4, mau salat yang 2 rakaat. 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Atau ada juga dalil yang mengatakan sampai 20 rakaat. Jadi yang menjadi persoalan kita orang atau ulama yang tahu. Yang ulama yang mengetahui, yang memaklumi dalil-dalil hukum itu. Tetapi timbul pertentangan pendapat. Menyokong atake tapi kan. Nah, ini kan akhirnya umat ini kan perpecahan, ya. Kan bingung. Nyopo 28. Menyokong laki lun kun mendum. Nah, ini kan rusak sebenarnya, apalagi memahami tentang usul fiqh misalnya. Berbagai perbedaan pendapat itu ada dalil. Itu satu persoalan. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Beberapa dalil menyatakan Rasulullah itu membaca sir. Ada juga yang dibaca dengan jihad. Tapi kalau sudah kita menjadi imam membaca Fatihah dengan membaca bismillah dengan sir, yang lebih bukan nasah mayam. Jadi yang menyatakan tidak sah itu bukan masyarakat umum. Yang kita golongkan sebagai ulama atau tengku. Nah, inilah Ustaz Pakiban. Kamunya bingung. Yo kiban cara ada pelaku. Jadi padahal dalil sudah ada, Al-Quran ada, hadis ada. Hadis pun kita lihat. Hadis ini apakah sahih, apakah dhaif, atau barangkali hadis itu mungkar. Jadi mengamalkan sesuatu yang tidak sahih itu barangkali perlu kita pertanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling senang inilah dalam bentuk pengembangan. Jadi supaya apa saja yang ragu lebih terarah, lebih bisa memahami letak masalahnya. Jadi yang pertama-tama dalam kasus ini 2 pertanyaan. Yang pertama dengan kaifiat salat tarawih, dan yang kedua rakaat salat tarawih. Yang menjadi perhatian sebenarnya bukan itu. Bagaimana masyarakat menyikapi lahirnya kebingungan. Ya. Maka yang perlu diketahui sebenarnya semuanya benar. Ya, kenapa benarnya? Pertama harus dipahami dulu semuanya benar. Kenapa benar?
Karena yang kedua-duanya tidak konkret dalam satu masalah. Atau dengan bahasa hukum itu tidak qat'i. Tidak fokus harus seperti itu. Kalau agama tidak mau fokus harus seperti itu, maka ada dispensasi. Contoh, mengenai tarawih. Jadi tarawih itu Rasulullah justru hanya keluar 3 malam saja. Dan kaifiat salat 3 malam itu juga beragam. Salat bina Rasulullah SAW sama niata rakaah. Salat Nabi salat bukan berjamaah. Maka salat berjamaah adalah tidak diatur dalam nas. Nabi tidak memberi contoh salat jamaah. Hanya saja Rasulullah salat 8 rakaat bersama jamaah. Ini yang tidak dipahami orang. Bersama jamaah karena pada masa itu orang semua keluar ke masjid. Tapi masing-masing melakukan sendiri. Maka lahirlah sikap Umar setiga malam tidak. Ributlah di masjid. Maka ditertibkan oleh Umar. Bagaimana ditertibkan? Tidak. Maka salatlah berjamaah. Dengan salat berjamaah maka semua sudah. Maka akhirnya bukankah Umar itu sudah membuat bid'ah? Kalau istilah sekarang. Tidak. Karena Rasulullah sendiri telah memberi sesuatu ketegasan bahwa ma'ana wa ashabi, apa yang dikerjakan oleh kami dan apa yang dikerjakan oleh sahabat. Maka apa yang dikerjakan sahabat itu sudah diizinkan oleh Rasulullah. Jadi dengan demikian timbullah pertanyaan, kenapa seperti itu agama? Itulah keindahan agama. Andai kata Allah Rasulullah memberi contoh yang satu, maka seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi, salat saja hanya 3 malam. Kalau seluruh malam diikuti akan memberatkan umat. Dan itulah yang disebutkan dalam hadis, saya khawatir akan memberatkan kepada umat. Itu satu, mungkin supaya karena waktu. Yang kedua, berkenaan dengan Fatihah. Tadi sudah dijelaskan dalam ayat la salata liman lam yaqra Fatihah kitab. Tidak sah salat, tidak ada salat kalau tanpa membaca Fatihah. Ini pun mazhab Syafi'i dan beberapa 2 mazhab lain, sedangkan Hanafi tidak. Jadi kalau demikian apa artinya? Apa artinya harus baca bismillah bahagian daripada Fatihah menurut Imam Syafi'i. Ilmu Imam Syafi'i itu bahagian. Bagaimana dengan sir? Sir itu juga sudah dibaca, Fatihah hanya bentuknya sir. Jadi itu tidak bertentangan. Hanya saja misalnya di masjid kita ini orang tidak membaca bismillah, itu diragukan. Tidak berarti tidak membaca. Ketika tidak membaca ragu, berarti salat kami yang dianggap mazhab Syafi'i tidak sah. Maka dengan demikian kami selalu menjaga. Kalau ada imam-imam baru, bacalah Fatihah. Tidak perlu sesuatu yang sudah lazim dilakukan dan sudah mengena semua orang kita robah-robah. Jadi jangan memberi kesempatan lahirnya perbedaan-perbedaan. Itu satu. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan Ramadan ini, itulah hakikat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu ada sebuah makna daripada menghidupkan Ramadan, terserah anda lah. Mau salat berapa rakaat dan sebagainya. Maka pada masa sahabat menafsirkan salat Nabi bukan hanya 8 rakaat, tapi menafsirkan sampai kalau jamhur ulama keempat mazhab itu 20 rakaat. Justru menyatakan 20 rakaat. Kemudian ada sahabat yang justru 70 rakaat. Imam Malik di Madinah melakukan 36 rakaat. Ini apakah bertentangan? Tidak. Kenapa tidak bertentangan? Sudah ada contoh. Maka bagi orang yang sudah lazim melakukan 8 rakaat, sebenarnya tidak masalah. Rasulullah juga mau contoh, hanya saja kaifiat 8 rakaat yang diberi contoh oleh Nabi adalah lama. Tapi salat katanya,
kan saja hanya lama, mungkin sabuh rakaat Nabi 20 rakaat gedanya. Ya, jadi membaca cepat sekali yang sehingga satu ayat sudah Bismillahirrahmanirrahim dan Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin Allahu akbar. Itu 20 rakaat dikerjakan. Satu rakaat Rasulullah salat masih panjang Rasulullah. Kenapa? Karena yang dibacanya surat panjang. Jadi karena waktu. Jadi ini diberi kesempatan supaya lebih berkembang ke depan. Kami menyampaikan sebahagian supaya berkembang. Jadi nanti bisa ditanya. Jadi dengan demikian akan menambah pengetahuan kita. Dan sekurang-kurangnya sudah memahami letak perbedaan. Ya, seperti ini. Letak perbedaan bagaimana? Dalam pemahaman nas. Maka di dalam ilmu usul fiqh disebut salah satu sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat ulama adalah fi fahmin nusus, dalam pemahaman nas. Nah, kenapa nas? Ada yang sifat umum. Kalau dalam ini tulisan kami itu sudah disebutkan ada sekitar 20 macam yang menyebabkan ulama berbeda pendapat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.